Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mula Warman. Perkenalkan, saya Richa Kumuruli Andoko. Saya Giska Amanda Salsabila. Saya Mega Prihatina. Dan saya Kartika Wanda. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai anak berbakat atau cerdas istimewa. Dalam setiap kelas, seringkali terdapat satu atau dua siswa yang menunjukkan kemampuan berbeda dari teman-temannya. Mereka sangat cepat memahami materi, memiliki ide yang tidak biasa, dan mampu mengerjakan tugas dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dari usianya. Anak-anak seperti ini dikenal sebagai anak berbakat atau cerdas istimewa. Namun, apakah kecerdasan tinggi saja cukup untuk menyebut seseorang anak sebagai anak berbakat? Dan bagaimana cara sekolah mengidentifikasi serta mengembangkan potensinya secara tepat? Pada video ini, kami akan membahas secara lebih mendalam mengenai konsep anak berbakat, karakteristiknya, jenis kecerdasannya, proses identifikasi di sekolah dasar, dampaknya terhadap pembelajaran dan sosial emosional, strategi pengembangan, peran guru, hingga program akselerasi dan pengayaan. Yang pertama, definisi dan karakteristik anak berbakat. Menurut Joseph Rezuli, keberbakatan bukan hanya soal IQ tinggi. Dalam teorinya yang dikenal sebagai Three Ring Conception of Giftedness, anak berbakat adalah anak yang memiliki 3 komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama, above average ability atau kemampuan intelektual di atas rata-rata. Yang kedua, creativity atau kreativitas yang tinggi. Dan yang ketiga, task commitment atau komitmen serta motivasi kuat terhadap tugas. Artinya, seorang anak dengan IQ tinggi tetapi tidak memiliki kreativitas dan motivasi belum tentu termasuk anak berbakat menurut konsep ini. Selain itu, Francois Gatne membedakan antara giftedness dan talent. Giftedness adalah potensi alami, sedangkan talent adalah potensi yang sudah berkembang melalui latihan, lingkungan, dan juga pendidikan. Secara umum, karakteristik anak berbakat di sekolah dasar dapat terlihat dari perkembangan bahasa yang lebih cepat dari teman sebayanya, mampu berpikir secara abstrak lebih dini, suka mempertanyakan hal-hal yang mendalam, memiliki daya ingat yang kuat, menunjukkan minat khusus yang intens pada bidang tertentu, serta memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan istimewa. Menurut teori multiple intelligences yang dikemukakan oleh Howard Gardner, kecerdasan tidak bersifat tunggal, yang mana artinya seorang tidak hanya dinilai dari kemampuan akademik atau nilai di sekolah saja, tetapi dari berbagai potensi yang dimilikinya. Beberapa jenis kecerdasan yang sering muncul pada anak berbakat. Yang pertama, kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan unggul dalam berhitung, menganalisis pola, dan memecahkan masalah secara sistematis. Yang kedua, kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan berbicara, menulis, dan menyampaikan ide dengan sangat baik. Yang ketiga, kecerdasan musikal, yaitu kepekaan terhadap nada irama dan komposisi musik. Kemudian yang keempat ada kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan mengontrol gerak tubuh dengan baik seperti dalam olahraga atau seni tari. Kemudian yang kelima ada kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan dalam imajinasi visual, menggambar, mendesain, atau memahami bentuk dan ruang. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami dan memimpin orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri, reflektif, dan memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kemudian yang kedelapan, yaitu kecerdasan naturalis, yaitu kepekaan terhadap lingkungan, alam, dan makhluk hidup. Hal ini menunjukkan bahwa anak berbakat tidak selalu identik dengan juara kelas atau nilai tertinggi, tetapi dapat menonjol dalam bidang seni, olahraga, kepemimpinan, atau bidang lain sesuai potensi unik yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi dan asesmen di sekolah dasar. Identifikasi anak berbakat perlu dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya mengandalkan nilai akademik. Proses identifikasi dapat melibatkan
Yang pertama, tes intelijensi standar, yang kedua, tes bakat khusus, yang ketiga, observasi sistematis guru, yang keempat, checklist karakteristik keberbakatan, yang kelima, portofolio karya siswa, yang keenam, rekomendasi orang tua. Menurut Joseph Renzulli, pendekatan identifikasi sebaiknya bersifat multikriteria, bukan satu indikator tunggal. Di sekolah dasar, guru memiliki peran penting sebagai gatekeeper dalam mengenali potensi awal siswa. Namun penting diingat bahwa ada anak berbakat yang termasuk kategori underachiever, yaitu memiliki potensi tinggi tetapi prestasi akademiknya rendah karena kurang motivasi atau kurang tantangan. Selanjutnya, dampak terhadap pembelajaran dan sosialisasi. Keberbakatan pada anak dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sosialnya di sekolah. Dalam pembelajaran di kelas, anak berbakat seringkali menyelesaikan tugas lebih cepat dibandingkan teman-temannya. Ketika hal ini terjadi, mereka bisa merasa bosan karena harus menunggu teman lain menyelesaikan tugas yang sama. Oleh karena itu, mereka biasanya membutuhkan tantangan tambahan agar tetap termotivasi untuk belajar. Selain itu, anak berbakat juga cenderung menyukai diskusi yang lebih mendalam. Mereka sering mengajukan pertanyaan kritis dan ingin memahami suatu konsep secara lebih luas, bukan hanya sekedar mengetahui jawabannya. Namun, di balik kelebihannya tersebut, anak berbakat juga dapat menghadapi beberapa tantangan dalam aspek sosial dan emosional. Misalnya, mereka dapat merasa berbeda dari teman sebaya karena minat, cara berpikir, atau kemampuan mereka tidak selalu sama dengan teman-temannya. Mereka juga bisa mengalami frustasi ketika materi pembelajaran terasa terlalu mudah, sehingga muncul rasa bosan dan kurang tertarik pada pembelajaran. Beberapa anak berbakat bahkan memiliki perfeksionisme yang tinggi, yaitu keinginan untuk selalu mendapatkan hasil yang sempurna. Selain itu, mereka sering menunjukkan sensitivitas emosional yang tinggi, terutama ketika menerima kritik atau menghadapi kegagalan. Jika kebutuhan belajar mereka tidak terpenuhi dengan baik, kondisi ini dapat memunculkan perilaku tertentu di kelas, seperti kurang fokus, terlihat tidak tertarik pada pembelajaran, atau mencari aktivitas lain di luar tugas yang diberikan. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran yang menantang. Lalu, bagaimana cara mengajar anak berbakat agar mereka tidak bosan dan tetap berkembang? Anak berbakat membutuhkan pembelajaran yang menantang, bermakna, dan sesuai dengan kecepatan belajarnya. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain: yang pertama, pengayaan. Pengayaan bukan sekedar memberi soal tambahan, tetapi memperdalam materi. Misalnya, ketika siswa lain belajar konsep dasar, anak berbakat dapat diberi proyek kecil, analisis lebih kompleks, atau tugas yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang kedua, akselerasi. Akselerasi memberi kesempatan anak belajar lebih cepat, seperti mengikuti pelajaran di kelas yang lebih tinggi atau menyelesaikan kurikulum lebih awal. Namun, kesiapan sosial dan emosional tetap harus dipertimbangkan. Yang ketiga, diferensiasi kurikulum. Guru menyesuaikan materi, proses, dan hasil belajar sesuai kemampuan siswa. Anak berbakat bisa diberi tugas yang lebih menantang, kreatif, atau analitis dibandingkan teman sebayanya. Yang keempat, compacting kurikulum. Jika anak sudah menguasai materi, bagian tersebut dapat dipadatkan atau dilewati sehingga waktu belajar dapat digunakan untuk eksplorasi yang lebih mendalam. Dan yang terakhir ada project-based learning. Anak berbakat cenderung menyukai tantangan nyata. Melalui proses berbasis masalah, mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan juga tanggung jawab. Secara keseluruhan, strategi ini bertujuan menjaga motivasi intrinsik anak agar potensi luar biasa mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, peran guru. Dalam pendidikan anak berbakat, guru memiliki peran yang sangat strategis. Peran tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek utama. Yang pertama, guru sebagai pengidentifikasi potensi. Guru perlu peka terhadap tanda-tanda keberbakatan, seperti kemampuan berpikir cepat, rasa ingin tahu tinggi, atau minat yang sangat mendalam pada bidang tertentu. Yang kedua, guru sebagai perancang pembelajaran yang fleksibel dan menantang. Pembelajaran tidak boleh seragam untuk semua siswa. Anak berbakat membutuhkan tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya.
Yang ketiga, guru sebagai pembimbing sosial dan emosional. Anak berbakat terkadang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan teman sebaya atau memiliki standar diri yang sangat tinggi. Guru perlu membantu mereka mengolah emosi dan membangun keterampilan sosial. Kemudian yang keempat, guru sebagai fasilitator pengembangan minat dan bakat. Guru dapat menyediakan kesempatan melalui proyek, lomba, kegiatan ekstrakurikuler, atau program pengayaan yang relevan dengan minat siswa. Selain itu, guru juga harus menghindari pemberian label negatif seperti anak sombong atau terlalu banyak bertanya, karena sikap tersebut dapat menghambat rasa percaya diri dan perkembangan potensi anak. Dengan peran yang tepat, guru dapat menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi anak berbakat secara akademik maupun sosial emosional. Dan yang terakhir ada program akselerasi pengayaan. Untuk mendukung perkembangan anak berbakat secara optimal, sekolah dapat menyediakan beberapa program khusus. Yang pertama, kelas akselerasi, yaitu program yang memungkinkan siswa menyelesaikan jenjang pendidikan dalam waktu yang lebih singkat sesuai dengan kemampuan akademiknya. Yang kedua, program olimpiade, yang memberikan wadah bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan di bidang tertentu seperti matematika, sains, atau bahasa melalui pembinaan intensif. Yang ketiga, ada ekstrakurikuler khusus, misalnya klub sains, seni, robotika, atau kepemimpinan yang dapat mengembangkan minat dan bakat secara lebih terarah. Yang keempat, ada mentoring akademik, yaitu pendampingan khusus oleh guru atau pembimbing untuk membantu siswa memperdalam bidang yang diminatinya. Yang kelima, ada program pull out, yaitu siswa ditarik sementara dari kelas reguler untuk mengikuti pembelajaran khusus sesuai potensinya. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek jangka panjang yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajarkan proyek mendalam dan kompleks sesuai minatnya. Jadi, seluruh program ini bertujuan untuk memastikan anak berbakat berkembang secara optimal tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan sosial dan emosionalnya. Sebagai calon pendidik, kita perlu memahami bahwa keberbakatan adalah potensi yang harus diidentifikasi, difasilitasi, dan dikembangkan secara sistematis. Anak berbakat bukan hanya anak yang pintar, tetapi anak yang membutuhkan pendekatan yang tepat agar potensinya tidak terhambat oleh sistem pembelajaran yang seragam. Dengan strategi yang tepat dan dukungan guru yang profesional, potensi luar biasa tersebut dapat berkembang menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat. Mungkin segitu aja video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.